Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda sekarang sudah kelas 4 dan bersama Bunda Sri Ananda. Insya Allah selama di kelas 4 ini akan belajar muatan mapel IPA. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala mara bahaya, diberi berkah dan hidayah, sehingga mudah dalam memahami setiap pelajaran, tetap semangat dan selalu bahagia. Sayang Bunda, pembelajaran kita hari ini adalah tentang bunyi dan sumber bunyi. Adapun kompetensi dasar pada hari ini adalah pada KD 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat menjelaskan proses terjadinya bunyi dan memberikan contoh sumber bunyi. Bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, segala sesuatu yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Contoh sumber bunyi. Apa sajakah contoh sumber bunyi? Di antaranya adalah mesin kendaraan bermotor yang sedang menyala. Ya, misalnya, nih, siapa yang sudah pernah naik kereta api? Nah, pasti tahu bagaimana suara kereta api. Kalau ini adalah sesuatu yang tidak asing buat Ananda, karena Bunda yakin dan percaya barangkali semua Ananda pernah menaikinya. Nah, kalau ini adalah pesawat terbang. Sedangkan ini, ya, berbedakah bunyinya? Ya, berbeda bunyinya masing-masing. Dan bunyi itu baru kita terdengar apabila mesinnya sedang menyala. Apabila mesinnya tidak menyala, maka bunyinya tidak dapat kita dengar atau tidak ada bunyinya. Selanjutnya, contoh sumber bunyi lainnya adalah televisi atau radio yang sedang menyala. Ini adalah gambar televisi. Ini adalah gambar radio. Apabila kita nyalakan, maka dia akan berbunyi. Contoh lainnya yang hampir sama adalah laptop atau HP Ananda atau HP ayah dan bunda misalnya. Itu juga sama, apabila dia menyala maka akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya, contoh sumber bunyi lainnya adalah alat musik apabila dia dimainkan. Kalau tidak dimainkan dia juga tidak berbunyi. Nah, memainkannya pun itu sesuai dengan jenis alat musiknya masing-masing. Ini siapa yang tahu apa namanya? Ya, ini adalah gendang. Gendang, bagaimana cara memainkannya? Bagus, dipukul. Apabila dia dipukul, maka dia akan menghasilkan bunyi. Ini adalah gambar gitar. Bagaimana cara memainkannya? Bagus sekali, yaitu dengan dipetik. Apabila dia dipetik, maka dia akan menghasilkan bunyi. Ini adalah gambar pianika. Bagaimana cara memainkannya, sayang? Oke, cara memainkannya adalah dengan ditiup. Kalau ini, ya, ini adalah drum. Bagaimana cara memainkannya? Benar sekali, dengan cara dipukul. Oke, kalau ini tadi dipukul, ini apa namanya? Iya, ini adalah seruling. Bagaimana cara memainkannya?
Ya, memainkannya adalah dengan cara ditiup. Ini apa namanya sayang bunda? Iya benar, ini namanya angklung. Siapa yang tahu bagaimana cara memainkannya? Ya, angklung, cara memainkannya adalah dengan cara digoyang. Ya, dan apabila Ananda menggoyangnya ke kiri dan ke kanan, maka dia akan menghasilkan bunyi yang indah. Kita lanjut. Nah, ini contoh sumber bunyi berikutnya. Tahukah Ananda ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar ketika terjadinya petir di langit pada saat hari hujan. Selanjutnya, siapakah di antara Ananda yang pernah berwisata ke daerah yang seperti ini? Dia, apa namanya sayang? Air terjun. Siapa yang masih ingat bagaimana bunyinya air terjun? Benar sekali. Ada bunyi gemericik airnya yang jatuh ke batu, yang jatuh ke air di bawahnya, sehingga menimbulkan bunyi suara yang indah dan merdu tentu saja. Selanjutnya, di sekitar kita itu banyak sekali sumber-sumber bunyi lainnya. Nah, yang paling dekat dengan kita ini adalah suara kita sendiri. Ini suara Bunda sekarang ketika sedang menyampaikan materi ini. Nah, atau suara Ananda ketika Ananda sedang berbicara dengan adik, dengan kakak, dengan ibu, dengan ayah, atau dengan teman. Atau suara hewan peliharaan Ananda yang ada di rumah, misalnya suara kucing. Suara apa lagi sayang? Suara burung. Iya. Suara apa lagi nak? Ada suara apa hewan peliharaan lainnya yang barangkali ada di rumah Ananda? Ya, boleh apa saja yang ada selain yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sayang bunda, bunyi dari sumber bunyinya ini baru bisa kita dengar apabila ada sumber bunyinya, kemudian ada media perantaranya. Nah, kemudian ada telinga kita yang menerima bunyi tersebut sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. Nah, sayang bunda, jangan lupa teruslah Ananda belajar, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang bunyi dan sumber bunyi ini dari berbagai sumber dan literatur. Tetap semangat, giat dan tekun, semoga beroleh hasil yang gemilang. Kepada Allah kita senantiasa berserah diri, semoga semua usaha kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda sangat berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah tentu saja. Amin ya robbal alamin. Nah, sebagaimana tadi yang Bunda sampaikan bahwa kita dapat mendengarkan bunyi tersebut adalah apabila telinga yang diberikan oleh Allah ini berfungsi dengan baik. Adalah tugas kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menjaga anugerah dan karunia-Nya, memelihara dan menggunakannya sesuai tuntunan syariat agama. Nah, bagaimana tuntunan syariat agama kita terhadap telinga kita? Telinga kita hanya kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik-baik saja. Kemudian dia tidak akan mendengarkan segala sesuatu yang dilarang oleh agama, segala sesuatu yang tidak baik tentunya. Sayang bunda, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya tentang perambatan bunyi, insya Allah pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.